Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang Profesor Endrawan Supratikno, Ketua DPP PDI Perjuangan. Terima kasih Bang Karni. Sebelum saya menyampaikan hal yang sudah saya siapkan Pak Karni, saya ingin memberikan komentar kecil untuk dua hal. Yang pertama untuk Ibu Ratna Sarumpait, yang tadi menyebut Ibu Megawati sebagai provokator amandemen. Jadi Ibu Mega itu baru naik tahun 2001. Amandemen itu 4 kali, Bu Ratna. Jadi mulai tahun 99, 2000, 2001 dan 2002. Ya, dan saat itu Ibu Mega adalah sebagai presiden mandataris MPR. Jadi tidak mungkin sebagai mandataris MPR memprovokasi ya lembaga yang lebih tinggi. Karena MPR saat itu sebelum amandemen kita tahu MPR adalah lembaga tertinggi negara, ya itu sebabnya disebut sebagai penjelmaan rakyat saat itu, Vertretung Organs kalau pakai bahasa Jermannya. Terus yang kedua untuk Profesor Suteki, tadi ada salah ucap saya kira, ya tadi disebutkan ada tokoh PPIP yang tidak percaya dengan akhirat, ya kalau yang saya pahami pernyataannya bukan tidak percaya akhirat, tetapi mengkritik propaganda ideologi yang seakan-akan orang yang berpropaganda itu sudah pernah ya ke akhirat atau ke surga. Jadi beda loh Pak, ya beda sekali ini. Itu sebabnya harus saya luruskan. Pak Karni dan semua yang saya hormati, saya sebenarnya penjelasan saya sebagian sudah disampaikan dengan bagus sekali oleh Profesor Mahfud. Karena kebetulan saya selama bertahun-tahun ini ada di Badan Pengkajian MPR RI. Jadi kami merasa bahwa perjuangan untuk membentuk BPIP ini merupakan perjuangan yang panjang, Pak Karni. Jadi kalau kita melakukan refleksi, kita baru saja memperingati 20 tahun reformasi. 20 tahun reformasi itu ciri utamanya apa coba? Ciri utamanya adalah spirit untuk menyuntikkan liberalisasi dalam berbagai kehidupan kebangsaan kita. Itu sebabnya reformasi kita sebenarnya sangat dominan diwarnai oleh liberalisasi politik dan liberalisasi ekonomi. Nah, dalam proses liberalisasi ini ada semacam kecenderungan ideologi dilupakan. Ideologi dinomor duakan, dikesampingkan atau taken for granted untuk tidak menggunakan istilah de-ideologisasi. Ya, itu sebabnya Pak Karni 6 bulan setelah reformasi, November ya 98, MPR mengeluarkan TAP 18 yang mencabut TAP MPR 2 tahun 78 tentang Eka Prasetya Pancakarsa dan penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Ini resmi loh, secara sadar kita melakukan proses mengesampingkan ideologi. Kemudian tahun 99 Kepres 10/79 tentang BP7 ya dicabut. Jadi BP7-nya dibubarkan. Kemudian tahun 2001 Pak Karni, saya sebut langsung ke 2001, amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang ketiga. MPR secara sadar melucuti semua kewenangannya. Dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga yang setara dengan lembaga negara yang lain. Konsekuensinya panjang Pak Karni. Karena apa? Konsekuensinya berarti TAP-TAP MPR itu harus ditinjau ulang secara keseluruhan. Itu sebabnya kenapa TAP MPR 1 tahun 2003, 139 TAP MPR ditinjau ulang Pak Karni. Luar biasa ini perjalanan bangsa kita. Nah kemudian ketika kami masuk menjadi anggota DPR, ini Pak Mahfud, tahun 2009, Undang-Undang nomor 27 tahun 2009 tentang MD3 ya, memasukkan fungsi tambahan untuk MPR, yaitu mensosialisasikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Nah, Pak Taufik Kimas sebagai Ketua MPR saat itu merasa kalau ini tidak lengkap. Ya, itu sebabnya mari kita tambahkan dengan populernya pilar-pilar yang lain seperti Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Pak Taufik Kimas melakukan kebiasaan atau membiasakan tiap 1 Juni itu memperingati pidato Bung Karno tentang lahirnya Pancasila. Kita melihat Pak SBY, Pak B.J. Habibie dan seterusnya memberikan ya pidato pada peringatan 1 Juni.
Kemudian Pak Mahfud tadi mengatakan 25 Juni 2011 muncul kesepakatan 7 lembaga negara tentang pentingnya sosialisasi. Dan itu Pak Karni diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 yang direvisi dengan Undang-Undang 42 tahun 2017. Baru tahun 2016 1 Juni resmi dinyatakan sebagai Hari Lahir Pancasila. Kemudian dibentuk bulan Juni UKP PIP. Kemudian berubah lagi menjadi dalam Perpres Februari menjadi BPIP. Kemudian terakhir yang kita ribut ini karena Perpres yang kemarin 42. Jadi Pak Karni, saya ingin mengatakan sebenarnya perjuangan kita ini panjang sekali untuk merebut kembali kesadaran kolektif kita sebagai bangsa. Kesadaran kolektif kita sebagai bangsa. Tidak ada yang lebih penting dari itu Pak Karni. Kita merasa sebagai satu bangsa, ya. Ini janji luhur kita ketika Sumpah Pemuda Oktober 28. Jadi itu sebabnya Pak Karni yang ingin kami sampaikan. Jadi dalam arus globalisasi seperti sekarang, di tengah-tengah liberalisasi yang luar biasa ini, ya, kembali merebut kembali ideologi yang kita miliki, ini penting sekali. Tidak ada yang lebih penting dari itu Pak Karni. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Kronologinya saya siapkan Pak Karni. Nanti saya tinggalkan 1 kopi untuk Pak Karni. Kalau ada yang perlu ditanyakan. Ada. Kalau de ideologi itu bagi saya bukan ketika reformasi itu, jauh sebelumnya partai-partai dipusikan di awal Orde Baru pun udah menyampingkan sebagian ideologi yang hidup. Kalau kita bicara ideologi, dan ketika kita ke asas tunggal juga itu menyampingkan banyak ideologi. Sebenarnya dari dekret 5 Juli pun beberapa ideologi udah dikubur. Jadi nggak hanya ketika reformasi. Ya tapi yang saya sampaikan adalah reformasi yang kita lakukan ini berjalan dengan mengesampingkan dasar eksistensial kita sebagai bangsa dan negara. Ya, kecuali bicaranya bahwa kita menyampingkan Pancasila. Betul. Tapi kalau kita bicara ideologis, ideologi itu banyak. Enggak Pak, nah, begini Pak Karni, mungkin maksud saya begini. Sebelumnya. Jadi buku yang paling populer tahun 60-an itu adalah buku Daniel Bell, Profesor Daniel Bell tentang The End of Ideology. Kemudian akhir tahun 89 tepatnya, Francis Fukuyama menulis The End of Ideology and the Last Man. Karena tembok Berlin runtuh Pak Karni. Ya, The End of History and the Last Man. Ya. Jadi ada spirit yang cocok dengan reformasi itu adalah pragmatisme Pak Karni. Karena pragmatisme adalah aliran filsafat yang serba boleh. Ya, tidak memiliki pantangan. Ketika demokrasinya Barat itu menang, mereka bilang the end of padahal masih ada, yaitu ideologi liberalnya Barat. Dia yang menang. Dia ingin seluruh dunia ya ideologinya. Dan itu yang menghempas kita Pak Karni. Iya. Itu sebabnya dalam konteks seperti ini kita perlu kembali berpegang teguh pada dasar-dasar ideologi negara kita. Baik, terima kasih Pak. Sekarang Pak Kian Gi. Boleh saya jawab dulu nggak itu tadi? Saya takut nanti besok aku diberondong lagi di apa itu? Provokator tadi. Iya. Karena menurut saya jadi gini. Provokator itu kesimpulan dari sebuah catatan, dan itu catatan yang bisa dicari di istana, saya rasa mungkin punya juga oleh NDI, ya. Jadi itu peristiwa yang terjadi pada tanggal 23 itu berkaitan dengan impeachment terhadap Gus Dur. Dan itu bukan pendapat saya, itu pendapat saya yang dari saya membaca laporan dari NDI. Baik. Saya tidak percaya itu, Pak Karni. Ya, maaf. nanti mungkin dicek aja. Sekarang giliran Pak Kian Gi. Saya jadi saya tetap menghormati semua yang ada di sini, yang dikemukakan, tetapi sesuai dengan judulnya apa pentingnya. Ini adalah suatu pertanyaan di mana saya juga hanya ingin bertanya. Oleh karena sejak SMP, tetapi terutama SMA, saya memperoleh pelajaran Pancasila.
Oleh karena itu punya pengetahuan, akan tetapi ya pengetahuannya sebagai pengetahuan orang SMA. Nah, setelah itu lalu saya bersekolah di negeri Belanda yang tidak punya Pancasila. Nah, waktu di negeri Belanda tidak punya Pancasila, tapi kan saya tahu sila-silanya. Saya tanya pada diri sendiri, nanti saya akan kembali mengenai Indonesia. Apakah orang-orang bule di Eropa yang nggak punya Pancasila itu religius atau tidak ya? Kok ternyata sangat religius gitu. Luar biasa religiusnya. Mungkin ada pertanyaan lain. Apakah orang Jepang yang nggak kenal Pancasila itu Pancasilais nggak? Ternyata lebih Pancasilais. Makanya satu persatu ingin saya kemukakan, poin demi poin, sila demi sila. Karena saya belajar di SMA, terus saya heran, ini nggak punya Pancasila, yang saya amati kok semuanya sama. Makanya saya mempertanyakan pada diri sendiri ketika itu. Religius sekali, luar biasa. Kalau kita lihat gereja-gerejanya itu, religiositas mereka sampai tercermin di dalam sebuah kebudayaan yang demikian tingginya sehingga keindahan, lukisan segala macam. Apakah orang Eropa bule-bule yang kita anggap sebagai kapitalis, imperialis itu mengenal apa yang dinamakan hak-hak asasi manusia? Kok rasanya iya ya? Bahkan mereka begitu hebatnya sampai marah kalau negara lain memperlakukan bangsanya sendiri tidak manusiawi. Membentuk International Law of Justice yang ada, International Court of Justice yang ada di Tengah, di mana kepala negara ditangkap, dihukum mati atau dihukum seumur hidup. Jadi mereka mengenal kemanusiaan yang adil dan beradab. Terus kemudian apakah mereka nasionalis? Menurut saya sangat jelas loh mereka itu nasionalis. Luar biasa nasionalismenya. Sekarang memang menjadi regionalis. Semua kecenderungannya oleh karena adanya globalisasi tidak berarti semuanya global. Jadi Eropa menjadi Uni Eropa, yang Amerika menjadi NAFTA, menjadi apa. Tetapi Uni Eropa itu luar biasa nasionalismenya. Nah, kemudian apakah mereka kerakyatan? Apakah mereka mengenal demokrasi? Ternyata iya gitu. Kemudian apa mereka mengenal keadilan sosial? Loh, yang dinamakan sistem asuransi jaminan sosial. Sampai di negara-negara welfare states, rakyatnya itu bertanya kepada dirinya sendiri, apakah ini surga di dunia? Oleh karena hampir semuanya dijamin. Mengangguran dijamin, sakit semuanya dari lahir sampai mati semua dijamin. Dengan suatu sistem, tidak dengan filantropi, dengan suatu sistem dijamin. Jadi keadilan sosialnya udah beres. Kalau kita mau lihat sekarang ini, contoh yang paling hebat adalah di Norway. Dari dulu sudah terkenal Skandinavia, Inggris, Belanda. Nah, sekarang Norway, Finland berganti-ganti. Jadi dengan demikian Eropa yang tidak pernah menyebut Pancasila, yang tidak pernah mengerti apa-apa, hidupnya sehari-hari kok sudah Pancasila ya gitu. Yeah. Nah, sesudah itu saya kembali ke Indonesia, lalu tahun 1987 menjadi anggota PDI sebelum PDIP, masih di bawah pimpinan Pak Suryadi. Saya diberi tugas oleh Pak Suryadi untuk menjadi anggota, tapi dalam waktu singkat lalu dijadikan ketua Litbang. Dan kepada saya diberitahu begini ya, dari PDI ini adalah fusi dari 5 partai, di mana yang terbesar dan yang tertua adalah Partai Nasional Indonesia yang dibentuk oleh Bung Karno sebagai tokohnya dan beliau adalah ketua umumnya. Ya. Sehingga dan akhirnya saya diceritakan, kecuali itu sudah membaca Bung Karno lah yang membaca 1 Juni sampai dijadikan Pancasila. Nah, tetapi Bung Karno juga mengatakan kan bahwa dia tidak menciptakan Pancasila. Dia mengenali kehidupan bangsa kita ini, nilai-nilainya itu ini Pancasila. Jadi sudah ada, Pancasila ini sudah ada gitu.
menurut Bung Karno sendiri, nah kalau kita rasakan kehidupan sehari-hari, kita jangan silau terhadap hal-hal teror yang terjadi di sana sini, terhadap SARA yang terjadi. Akan tetapi kalau kita rasakan kehidupan kita sehari-hari, rasa saya kok sudah Pancasila ya, sudah tidak ada masalah gitu. Nah oleh karena itu lalu di PP 7 kan disegalakan sudah tidak ada, penyimpangan ada. Akan tetapi penyimpangan dari hal yang sudah disepakati bersama, itu penyelesaiannya bukan membentuk badan lagi, bukan membentuk badan pembinaan, akan tetapi penyelesaiannya adalah tindakan hukum atau tindakan militer, seperti yang dilakukan oleh Bung Karno, DI, TII, RMS, segala macam gitu. Nah kalau sekarang hal-hal yang seperti ini lalu akan diselesaikan dengan pembinaan, siapa yang membina? Siapa yang menjamin bahwa pembinanya itu yang paling paham, yang paling mengerti? Kita ini sudah punya ribuan universitas, sudah punya banyak profesor loh. Nanti jangan-jangan yang dibina adalah pembinanya itu dibina oleh mereka gitu. Oleh karena sudah ada beberapa contohnya, misalnya sekarang ini, dulu di dalam undang-undang dasar kita itu kan lahirnya tidak begitu saja. Bacalah buku yang tebal, lahirnya undang-undang dasar, Mbak. Baca setiap perdebatan lahirnya pasal, itu tidak sembarangan. Di situ sudah jelas dikatakan kita ini demokrasi perwakilan yang didasarkan atas permusyawaratan dan sebagainya. Sekarang kan semuanya dipilih secara langsung, bupati, gubernur, presiden, wakil presiden, dan pengambilan keputusan didasarkan atas 50% plus 1. 49% suara rakyat yang tidak ada. Bung Karno waktu itu mengatakan kita tidak bisa, sebab itu akan menjurus kepada diktatur mayoritas dan tirani minoritas. Dan ini kan dijalankan di dalam pemerintahan Pak Jokowi. Maka saya khawatir BPIP ini yang pertama kalau benar-benar akan membina presiden supaya ini dikoreksi gitu. Jadi lalu kemudian yang saya bingung ya, BPIP seperti yang ditanyakan ini saya bingung. BP ini sebetulnya konsepnya apa, yang akan dikerjakan apa, roadmap bagaimana, konkretnya bagaimana. Nah, saya tadi mendengar dari Pak Mahfud penjelasan, ternyata luasnya luar biasa. Itu luasnya luar biasa. Saya cuma merenung oleh karena saya pernah terlibat, yaitu Komisi Hukum Nasional. Itu sudah berapa tahun? Udah. Karena tidak selesai kan, waktu 30 tahun itu Ibu Mega Presiden mempermasalahkan itu dengan saya, bagaimana ini caranya. Ya kita sudah bekerja mati-matian, para ahli hukum kita tidak selesai-selesai. Dan ada seorang ahli hukum Belanda yang mengatakan pada saya, sebetulnya landasan hukum kita kan Belanda. Jadi mungkin kalau pemimpin-pemimpin Anda itu masih mempercayai kami, ya, mungkin kami bisa menyelesaikan masalah itu. Oleh karena itu kebetulan dalam krisis kami mendapat sumbangan dari Belanda. Jadi saya usul silahkan, dan Presiden semua menyetujui. Tapi ditolak oleh semua dirjen Belanda walaupun menterinya menyetujui. Alasannya apa? Kami tidak berani. Kalau kami melakukan itu nanti kami dituduh mau mengkolonisasi Indonesia lagi. Ya, dengan demikian jadi itu bubar. Oleh karena itu ini masih merupakan suatu pekerjaan rumah besar. Nah, ternyata ini yang akan diambil alih oleh BPIP. Nah, BPIP dengan demikian, lalu tugasnya ini luar biasa luasnya, bukan hanya urusan Pancasila gitu. Dan saya mulai, buat saya yang saya pantau ya, Pancasila ini kan mulai digembar-gemborkan ketika ada permasalahan teror, ada permasalahan SARA, ada permasalahan Ahok, gitu kan. Terus ada pengelompokan, sehingga
bukankah Pancasila dengan demikian lahirnya itu merupakan reduksi Pancasila sebagai alat pemukul tentang hal-hal penyimpangan yang sebetulnya ditinjau dari sudut keseluruhan kehidupan bangsa Indonesia itu kecil sekali. Dan caranya alat pemukulnya ya hukum dan senjata. Nah, kalau alat pemukulnya BPIP, sebuah badan pembina ini, lalu orang-orang yang radikal itu mau dibina gitu. Waduh, apa ya bisa gitu loh. Nah, itu saja Pak Karni. Karena ini bertanya, saya juga bertanya dulu itu, Mas ya. Terima kasih Pak Kwi. Guru yang hebat itu memang melampaui ideologi. Kata Susan Field, kolumnis Washington Post. Kita lihat saja.